Halo, semuanya. Wah, oke, kita general reading. Ini energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul siapa yang belum bisa mengikhlaskan kamu. Wah, kita clarify energi siapa yang belum bisa mengikhlaskan kamu ya. Oke. Oke. Ini ada Five of Pentacles ya. Lalu ini ada Four of Wands. Oke. Ya. Ten of Wands. The Lovers. Wah. Page of Swords. Ace of Swords. Dan ada The Hangman. Baiklah, ada Capricorn ya, ada Taurus, ada Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Gemini ya, Scorpio. Terus ini yang kuat ada Cancer dan Pisces. Wah. Ya, itu ya. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, aku ngelihatnya ini yang belum bisa ikhlasin kamu. Dia sekarang atau ya beberapa waktu ini kayak sering banget menyendiri ya. Entah karena memang pengen sendiri dianya, atau dia tuh kayak kesepian gitu. Mau dia lagi sama siapapun, mau dia lagi sama keluarga, sama teman, atau sama yang lain, tetap aja dia kayak merasa sepi gitu. Soalnya ya dia ngerasa separuh jiwanya pergi gitu, separuh hatinya, belahan jiwanya, bagian dari jiwanya tuh kayak pergi dan dibawa oleh kamu. Seperti itu ya. Ini beberapa kalian soulmate, tapi aku lihat ini yang kuat energi twin flame ya, energi mirror. Jadi sedih banget sih ketika kalian gak bicara, ketika gak bertemu ya, gak lancar berkomunikasi. Dia merasa hari-harinya nggak berwarna, hari-harinya gelap ya. Terus aku lihat dia tuh kayak apa ya, ngerasa serba salah ya. Kalau ditanya cinta atau enggak, ya dia cinta banget sama kamu. Dia sayang sama kamu. Cuma kenapa terlihat serba salah? Soalnya kalian itu bisa aja berbeda ya. Mungkin kalian beda alam. Atau kayak ya kamunya di mana, dianya di mana, kamu sama siapa, dia sama siapa, atau kayak ada perbedaan kalian yang sangat mencolok gitu, atau kalian itu kayak Tom and Jerry gitu, bisa aja beberapa. Jadi pola pikir beda, karakter pun beda gitu ya. Aku lihat sebenarnya hidup orang ini berat ya. Dia kayak lagi banyak beban,
entah memang banyak kesedihan yang dia alamin. Kalau dia sekarang freedom, dia lagi bebas-bebasnya, ya tetap aja dia merasa sedih, kayak banyak masalah gitu, entah masalah sama keluarganya, sama temennya, atau sama yang lain. Terus ya kalau dia sudah sama yang lain, dia kayak merasa terbebani hidupnya bersama orang lain. Dia kayak yakin gak yakin gitu sih mau berhubungan sama yang lain, atau ya dia ragu apa gua lanjut sama yang lain aja. Nah dia mikir gitu. Jadi orang ini tuh kayak kamu sih, aku lihat ya. Apalagi kalau kalian yang cerminan ya, yang mirror, yang energi twin flame-nya kuat gitu. Kalian itu kayak kalau dilihat-lihat beda gitu ya. Ada satu orangnya sabar banget, ada satunya nyebelin gitu, ada satunya yang dewasa, satunya belum. Bisa aja dia seperti itu. Jadi ya kenapa aku bilang cerminan, soalnya kalian itu seperti berkaca satu sama lain ya. Bisa tentang kalian pernah mengalami hal yang sama, atau beberapa kisah hidup kalian sama, karakter kalian itu sebenarnya ada yang sama, atau ya perasaan yang sama gitu ya, passion yang sama, seperti itu, dan saling ke-trigger satu sama lain. Jadi contohnya gini nih, beberapa kalian bisa kayak kasihan sama dia karena dia tuh mungkin seperti wujud kamu ya di masa sebelumnya. Kamu ngerasa nih orang kayak gue deh, gue dulu kurang kasih sayang, gue dulu kurang perhatian, gue ngelihat dia tuh kayak diri gue di masa sebelumnya, di masa lalu. Jadi ya dia kayak butuh apa atau dia pengen apa, ya gue inisiatif. Nah mungkin kamu ada yang ngerasa gitu, bisa vice versa. Terus apa ya, ini bisa ada beda fase ya, atau beda momen yang terjadi setelah tower moment ya, yang pasti. Karena aku ngelihat setelah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan mungkin, dia ngerasa seperti kehilangan cerminan dia gitu. Dan dia juga ke-trigger nih sama kamu sebagai mirrornya. Misal sebelum-sebelumnya dia orang yang termasuk slow gitu ya, cool, santai. Jadi kalau kamu chat dia atau kamu pernah hubungi dia, ya dia kayak nggak mau respon mungkin, atau kamu pernah chatting dia lama banget balesnya, alasannya kelelep lah, inilah itulah. Nah dia bilang chat kamu kelelep, atau ya dia merasa nggak ngelihat chat kamu padahal jelas-jelas ada notifnya. Ya mungkin kamu waktu itu bukan prioritas. Ya sedih kan. Jadi sekarang kayak dia ngelihat nih kamu tuh kayak dia banget gitu. Soalnya beberapa kalian kan jadi kayak ya dia bingung juga ngubungin kamu tuh gimana gitu. Maksudnya kayak setelah gue kehilangan nih, setelah gue sadar gue sayang sama lo, gue mau hubungin tapi gimana ya, lo tuh sulit banget ditaklukin sekarang. Beberapa kalian sekarang mungkin ya ikutan menjauh, ikutan diam kayak gitu, ikutan pasif kayak dia, ikutan cuek. Nah dia bingung menaklukkan kamu. Bahkan untuk ngechat kamu aja itu berat banget, untuk buka komunikasi ke kamu tuh berat banget. Dia ngerasa udah sulit banget menaklukkan kamu, sama kayak kemarin-kemarin kamu sulit menaklukkan dia. Jadi kayak istilahnya waktu itu dia sempat membuat kamu bukan prioritas ya, dan sekarang kamu membuat dia bukan prioritas. Nah ke-trigger lah, dia kayak bercermin nih, kamu seperti cerminan dia ngerasa kesetrum. Dia ngerasa bergetar-getar, ternyata energi kamu tuh
refleksi energi dia yang pernah dia pancarkan ke kamu. Jadi kamu pantulkanlah seperti itu. Ya, itu berapa. Tapi dia juga ini orang yang dia sempat membuat keputusan yang sangat terburu-buru ya, karena emosi, karena ngerasa gue nggak biasa berjuang gitu, gue biasanya dikejar ya, gue biasanya di chat duluan, gue nggak mau ngechat duluan, nah kayak gitu. Terus kamunya ngerasa kayak udahlah gitu, gue nyerah, gue capek ya. Beberapa kalian entah dianya atau kamunya menyerah gitu, melepas ya, pergi, dan ya mencintai diri sendiri lah gitu ya, menyayangi diri sendiri. Tapi kalau kamu pasif gitu malah dia kayak nggak mau berjuang gitu. Jadi kalau kamu lepasin ya udah gitu, dia nggak ada action. Makanya beberapa dari mereka kayak cuma apa ya, sekedar lihat status kamu, story kamu, nggak ngechat gitu. Terus dianya gemes nih, dianya kayak ngerasa emosi, ih lo tuh nggak mau ngechat gua duluan gitu. Nah dia ngerasa gitu, akhirnya dia gemes ya. Nah dia blokir kamu atau dia ganti nomornya. Dia hapus nomornya gitu. Ada yang menghapus nomor di sini, jadi ya lose contact. Nah ini ada kartu Four of Swords. Ini ada Six of Wands. Okay. Page of Cups. Ada Hierophant. Justice energy. Page of Pentacles dan ada Hermit. Okay. Aquarius, Gemini, Libra ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus. Yang kuat Virgo, yang kuat Libra, Taurus. Bisa energi aja ya. Jadi orang ini tuh sebenarnya ngejaga hatinya banget ya. Maksudnya kayak dia menggenggam hatinya banget buat kamu. Jadi kalau orang ini terlihat pasif, cool, terlihat kayak kejam, ngeblok gitu aja, nggak mau komunikasi, hapus nomor, ganti nomor ya. Basically dia punya cinta yang besar buat kamu. Jadi ada orang seperti itu. Mungkin karena dia tuh kalah sama egonya, dia kalah sama pikirannya sendiri. Soalnya dia tuh lebih kayak ngelihat keburukan kamu doang gitu. Dia nggak menilai kebaikan kamu. Ya kalau kita punya banyak keburukan ya wajar sih, misalnya kita dicap buruk gitu. Tapi kalau kita banyak kebaikan kan nggak wajar ya, orang yang banyak kebaikan dicap buruk gitu aja. Nah jadi dia mudah netting, mudah negative thinking sama kamu. Dia ngerasa kayak ya santai lah gitu, males drama sama lo, males ribet sama lo. Nah dia ngerasa gitu ya, dia jadi kayak orang yang semakin cuek, semakin ikutin egonya, semakin ikutin sifat kekanak-kanakannya itu ya. Tapi itulah tingkah dia yang pada akhirnya membuat dia terjebak sendiri. Dia pun bingung ya, gue udah batasin diri, gue nggak mau komunikasi kok, gue kecarian ya, gue kangen ya sama lo gitu ya. Ujungnya jadi kayak dia cari tahu kamu, jadi stalking kamu gitu. Kalau kamu punya sosmed, dia cari tahu kamu di sosial media, lihat-lihat WhatsApp kamu, nomor kamu masih aktif kah, kamu online kah. Tapi susah banget dia ngechat kamu aja, susah dia ngomong gitu, susah dia komunikasi sama kamu. Ya mungkin apa ya, dia tuh bisa aja punya masalah internal atau masalah eksternal. Jadi masalah internalnya itu ya egonya itu.
Dia orangnya pride-nya gede, harga dirinya tinggi, dia nggak biasa berjuang. Dia tuh orangnya ya nggak mau ribet, dia orangnya itu ya maunya santai aja gitu, maunya yang enak aja. Padahal kalau cinta itu kan harusnya berjuang, bukan malah menjadi childish atau kekanak-kanakan. Tapi ya kita nggak perlu selalu menjurus pada kesalahannya. Bisa saja memang pada saat itu bukan momen bagi dia untuk dewasa, karena ya bisa saja lagi proses pendewasaan diri. Jadi kalau orang yang sedang proses pendewasaan diri ya gitu, tingkah lakunya nyebelin ya. Tapi aku ngelihat energi dia tuh sulit lah lepas dari kamu. Ini lose contact ya, nggak kontak-kontakan lagi, tetap aja dia pantau kamu, dia memperhatikan ya, dia memperhatikan kamu dari media sosial, dia kayak pelajari kok satu persatu apa yang kamu upload, apa yang kamu posting, dia kayak ngerekam di dalam pikirannya. Lo tuh pernah upload, lo pernah bikin status story atau lo pernah posting ini, ya dia langsung kayak kepikiran, oh kamu suka berfoto kayak gini ya, kamu suka makanan yang ini ya, kamu suka ini suka itu. Dia kayak ngerekam sih apa yang kamu suka gitu. Ya dia berasumsi aja apa yang kamu upload di media sosial itu adalah kesukaan kamu. Misal kamu upload tentang Korea, drakor, ya dia tahu kamu suka drakor. Misal kamu upload apa ya, makanan, dia tahu kamu suka itu. Kamu bicara tentang makanan apa ya, tentang rosti, dia tahu kamu suka rosti. Nah seperti itu. Bahkan dia scroll di medsos kamu buat tahu identitas kamu sebenarnya, kayak gitu ya. Makanya aku rasa orang ini tahu sih hari-hari berharga buat kamu, kayak dia tahu ulang tahun kamu kapan. Entah cara langsung ataupun enggak, kan dia ingat kok ulang tahun kamu. Jadi kalau kalian yang enggak mendapatkan ucapan birthday dari dia, ya santai aja. Seseorang yang diam itu bukan berarti dia nggak ingat apa-apa. Bisa aja dia menahan diri, nggak mengucapkan sesuatu ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu ulang tahun sih, aku rasa dia mendoakan kamu. Gitu ya. Lalu itu beberapa sih. Ada juga ya, di sini aku ngelihatnya orang ini sebenarnya kayak bingung ya melanjutkan hidupnya seperti apa. Apalagi kalau dia udah membuat keputusan nih, keputusan besar kayak ya lebih baik gue fokus nih sama yang lain, sama hal lain, atau gue fokus sama orang lain. Nah apalagi kalau ini udah berkomitmen ya, dia tuh sebenarnya bingung banget melanjutkan hidupnya itu kayak gimana. Di satu sisi ya dia memang berat melanjutkan hidup sama orang yang sebenarnya nggak terlalu bikin dia bahagia. Tapi di sisi lain ya memang dia kayak berat gitu ya, dia kayak nggak rela kalau kamu juga sama yang lain. Entah sekarang ataupun nanti, dia tetap nggak rela, dia kayak nggak ikhlas kamu bersama orang lain. Ada fear ya, ada rasa takut dalam dirinya. Nanti kalau lo beneran sama orang lain gimana? Kalau lo fokus sama orang lain gimana? Hancur banget hati gue. Nah dia ngerasa seperti itu. Jadi ini seperti cerminan banget, energinya mirroring banget kalau aku lihat. Mungkin sebelumnya dia pernah menyakiti kamu, tapi sekarang kayak dia yang tersakiti gitu ya, atau vice versa. Makanya twin flame connection itu bisa tentang karma situation ya. Apa yang kita pancarkan itu yang dipantulkan, apa yang ditabur itu yang dituai. Kita pernah cuek sama seseorang ini, ya sekarang kita dicuekin.
kita pernah misterius, nah dianya sekarang misterius, atau vice versa gitu. Jadi ya berat lah sebenarnya. Sorry ya, aku batuk nih. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada kartu speaker ya. Your life purpose involves your skills of oration. Oke, ada builder. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Oke. Nemos ya. Jadi gini, aku sih lihat ya, mungkin kamu udah sering ngobrol sama dia gitu, kamu udah sering kayak chat, atau ya kalian sering ngomong hal-hal berfaedah, hal-hal yang gak berfaedah pun udah pernah dibahas ya. Jadi dia merasa tiba-tiba kayak gak bicara sama kamu tuh kok aneh ya gitu. Gue kayak kehilangan teman cerita, gue kayak kehilangan teman yang ngasih support, gue kayak kehilangan sosok yang mau dengerin gue. Dia ngerasa gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya nyaman banget sama kamu ya, luar biasa nyaman banget. Kamu kayak udah dianggap seperti saudaranya sendiri, kayak kakaknya mungkin, kayak ibunya, kayak ayahnya. Tapi ya meskipun dia menganggap kamu seperti saudara, keluarga, tapi ini udah pakai hati ya. Jadi kalian kakak adik juga ya nggak mungkin lah nggak jatuh cinta. Jadi kayak istilahnya, walaupun rasanya seperti kakak adik ya, bukan kandung ya, bukan kandung. Rasanya kalian seperti kakak adik atau seperti keluarga, saudara gitu. Tapi dia ngerasa ya dapatlah feel-nya sama kamu gitu. Dia ngerasa kamu udah gak asing lagi, dia ngerasa kamu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika kamu gak ada, ya sakitlah perasaannya. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari jiwanya gitu. Ini hubungan atau relasi yang jelas ataupun gak jelas ya, tetap aja dia merasa sedih, sakit banget ya. Orang ini tuh sebenarnya aku lihat kalau dari luar baik-baik aja. Kita lihat nih pakai kasat mata, baik-baik aja kok dia. Slow ya, santai. Tetap kok mau bicara sama orang-orang, tapi aslinya sedih gitu. Kadang dia bisa nangis gitu kalau ingat sama kamu. Apalagi kalau kalian yang udah banyak banget support atau bantu dia membangun hidupnya menjadi lebih baik, membantu dia menjadi dewasa. Ya kamu spesial lah, kamu berarti banget gitu. Dan aku rasa ini orang yang juga membawa kamu ke arah spiritual gitu. Ini orang yang sering kamu kepoin ya di tarot. Ini orang yang sering kamu stalking di tarot ya. Karena udah cerita tentang spiritual sih ini, aku rasa ini udah dalam banget ya. Ini partner spiritual kamu. Jadi apa ya, mungkin hikmahnya kayak kamu merasa ternyata gue hidup di dunia ini bisa ya jadi bermanfaat buat orang lain. Nah kamu bermanfaat buat dia, kamu kayak pernah ngasih cahaya di hidupnya gitu, kamu pernah ngasih hal positif ke dia gitu. Tapi ya di sisi lain kamu pun merasa dia berharga banget, karena mungkin karena intensnya koneksi kalian,
terus kamu merasa kehilangan arah, dia sulit diajak berkomunikasi, dia sulit untuk ya terhubung di media sosial. Jadi kan kamu tuh, ya aku rasa kalian lah yang tahu seperti apa perjalanan kalian hingga tibalah kalian di sini nih nonton tarot. Kamu dapat pencerahannya, kamu reading tarot dapat pencerahan, nonton tarot dapat pencerahan, gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, passion kan, ini twin flame banget. Oke. Ini ada love yourself first, and then ada free yourself. Oke. Jadi ada passion yang kuat ya. Bicara tentang passion itu hasrat, gairah ya, nggak tentang nafsu aja ya, nggak usah ngeres dulu. Jadi passion itu lebih kayak apa ya, feel gitu ya, kamu dapat banget feelnya sama dia. Kita bisa aja sih suka sama siapa aja, kita bisa aja kayak ya naksir sama siapa aja, cinta ya bisa aja lah ke siapa aja. Cuma kita dapat feelnya itu banget ya kalau udah ada koneksi kayak gini. Jadi koneksi spiritual itu beda lah dengan hubungan-hubungan yang lain, beda banget. Kita kadang sulit mengekspresikannya, kita kadang sulit mengucapkannya dengan kata-kata apa yang kita rasakan. Kadang kita ceritain ke orang juga, orang nggak, ya belum tentu percaya gitu. Orang kayak ngerasa kita ini aneh, kita ini begini begitu. Tapi ya sudahlah, menaruh selalu aja lah kalau di koneksi spiritual. Jadi ya aku ngeliat sih dia pun berharga buat kamu, karena kamu ngerasa sejak gue berkoneksi sama dia, gue udah sespiritual ini gitu. Sejak gue berkoneksi sama dia meskipun menyakitkan, gue udah bisa belajar yang sespiritual ini, yang benar-benar membuat gue nemuin jati diri, gue mencintai diri sendiri, dan gue bisa bebasin diri dari energi-energi toksik gitu. Kan apa ya, ya mungkin beberapa kalian ya, nggak semua, jadi tahu tentang toksik, jadi tahu tentang karma, jadi tahu tentang self awareness, atau lebih kayak ya kesadaran spiritual juga ya. Kamu taunya kan dari pencerahan tarot juga gitu. Jadi banyak hal lah yang udah kamu dapat pencerahan-pencerahan itu. So ya nggak mudah lah melupakan orang ini. Bisa aja ya beberapa kalian itu ya memaafkan dia, kamu maafin dia, kamu merasa ya udahlah, ngapain sih dendam sama dia meskipun dia pernah nyakitin gitu. Tapi untuk melupakan ya sulit lah. Kan manusiawi ya, ketika ada sosok yang kayak meskipun toksik tapi dia membuat pertumbuhan jiwa dalam diri kita, ya ini orang sebenarnya sulit dilupakan. Bahkan beberapa kalian pun ya jadi sulit mengikhlaskan gitu. Kan mirror nih, sama-sama sulit mengikhlaskan. Oke, lanjut ya. Ini ada kartu Prizar ya. Ya. Ada going forward. Ada courage. Ada truthing. Ada flexibility. Oke. Jadi aku rasa ini ada perasaan yang dalam ya, dalam banget. Ini kuat banget energi Pisces di sini. Wah. Jadi apa ya?
Aku ngelihat orang ini sulit loh melangkah ke depan ya, sulit banget. Dia akan terus menoleh ke kamu gitu, karena kamu kebahagiaan dia. Jadi sekeras apapun dia ya melawan kenyataan bahwasannya kalian sulit bersama, kalian sulit bersatu, ya tetap aja kayak energi dia tuh berujung ke kamu lagi gitu. Di sini juga ada Aries ya, terus yang kuat Leo, ada Taurus, Cancer, Libra, itu yang kuat, bisa energi aja. Ada Virgo juga di sini ya, Virgo, Gemini. Aku lihat orang ini tuh mati-matian banget sih berusaha melupakan kamu, apalagi kalau dia dengar desas-desus atau dia kayak buat perspektif sendiri kalau kamu udah sama yang lain, kamu sudah fokus sama yang lain. Dia berusaha kok, ya udahlah gitu, ngapain juga gua ngejar-ngejar lo, dia ngerasa gitu ya. Jadi ya melawan aja arus atau melawan rasa cintanya itu. Dia ngerasa seperti gue nggak mungkin lah ngerendahin harga diri gue kalau lo udah fokus ke yang lain, gengsi lah. Nah dia seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia tuh nggak punya keberanian untuk hubungi kamu ya. Dia ngerasa kayak aduh, gue ngubungin lo, apa lo bales nanti, apa lo respon, gue takut. Ada juga yang kayak nanti kalau lo ada orang lain kayak gimana, kalau gue ada yang lain gimana, jadi masalah nggak sih. Nah seperti itu. Jadi dia lebih kayak ya udahlah fleksibel aja, menyesuaikan diri aja sama kenyataan. Dia kayak gitu. Cuma amarah itu masih ada ya dalam dirinya. Dia tuh punya amarah karena dia sebenarnya belum terima gitu. Dia kayak belum ikhlas kamu nggak sama dia. Apalagi kalau kamu beneran nih udah sama yang lain, nggak ikhlas dianya, nggak bisa tidur ya, susah tidur dianya tiap malam. Dia merasa kayak aduh, lo tuh kok sama orang lain sih, lo malam ini sama siapa, bobo di mana, bobo sama siapa, ngapain aja. Dia ngerasa gitu. Jadi ya sedih sih, kasihan dianya gitu. Cuma ya aku ngerasa kalau kalian memang benar-benar twin flame ya, benar-benar energi mirror, ya cobalah bertelepati ya, rasakan energi satu sama lain. Dia cerminan kamu kok, dia mirrornya kamu. Jadi kalau kamu merasa ada fears dalam dirinya, dia merasa takut, dia merasa amarahnya bergejolak, ya kamu tenangkanlah dirinya ya. Kirim energi positif, coba bermeditasi, doa, kirim energi, kirim doa yang positif. Misalnya kayak kamu minta ke Yang Maha Kuasa supaya Tuhan itu memberikan dia hati yang berjiwa besar, berlapang dada, hati yang kayak berpikir positif gitu. Jadi ya dia kan nggak memancarkan toksik terus. Karena aku ngerasa beberapa kalian jadi kayak aduh kok gue teringat dia dan nggak nyaman banget ya, apa dia marah sama gue, apa dia tuh lagi emosi ya gitu. Apalagi kalau kalian dealing sama orang yang memang dia emosian, sensi ya gitu sih. Kayaknya nggak ada yang ngertiin dia selain kamu. Ya bisa aja kamu jadi kayak ngerasa gelisah ya, ngerasa dada kamu sesek, tiba-tiba kayak sedih ingat dia, tiba-tiba kayak dia hadir di mimpi kamu. Ya itu sebuah illumination juga ya, petunjuk dari semesta kalau ya terjadi sesuatu sama dia. Bisa saja dia memang belum ikhlas ya, dia belum menerima kamu tidak bersama dia gitu. Dan apa ya,
aku sih ngerasa kalau memang ada yang ngalamin hal kayak gini ya, yang berkoneksi soal energi, elus dada aja. Elus dada, tenangkan diri ya. Ngomong aja dalam hati, gue kok teringat ya sama lo baik-baik aja ya. Lo jalanin hidup lo gitu. Atau kayak ya baca doa aja lah, doain dia dalam hati kayak gitu, supaya dia lebih kayak legowo menerima keadaan dan nggak ngebawa egonya gitu. Padahal ya kalau memang masih bisa bersilaturahmi kan nggak apa-apa kalau kalian mau. Jadi kalau kamu mau mulai duluan ya it's okay. Tapi kalau kamu rasa dia yang harus duluan ya perhatikan dulu lah gitu. Sebenarnya ini bukan maksud siapa duluan ya, tapi lebih kayak inisiatif. Cuma ya aku sih kembalikan keputusan ke kalian ya. Kadang ya mungkin karena kita udah sering tersakiti sama nih orang, kita kan jadi kayak berat banget ya mulai komunikasi duluan. Ya kalau seperti itu ya doakan aja lah supaya Tuhan meluluhkan hati dia, membolak-balikkan hati dia supaya dia itu berubah dan mau bersilaturahmi dengan kamu gitu ya. Karena kalau dia udah berubah sih aku rasa dia mau inisiatif duluan gitu. Nah ini Loyal Heart ya, ini twin flame banget ya, parah ya. Jadi kalau twin flame itu ya kalian tau lah ya, kita yang ngerasainnya aja gimana gitu. Oke. Not for you ada yin, ada tinker, and then ada the distance. Nanti jadi ini sinkron banget sih menurut aku. Time for a nap. Nah ini dia, kuat banget energi cinta yang petak-petak ya. Dia sama siapa, kamu sama siapa, atau salah satunya nih ada kendali dari orang lain. Mungkin untuk saat ini dia atau kamu merasa ya udahlah, gue bukan buat lo bukan buat gue. Tapi dipikirkan lagi ya, overthinker, mikirin lagi, kayak aduh ini semua maksudnya gimana sih. Gue kok nggak bisa lupa ya, apa dianya nggak bisa menerima, apanya dianya yang nggak ikhlas, atau gue yang nggak ikhlas juga. Nah kayak gitu. Soalnya kan mirror nih ya, sejujur-jujurnya kita bisa aja sih maafin dia, tapi kan untuk mengikhlaskan sih belum tentu, karena melupakan aja belum bisa gitu. Jadi lebih kayak orang ini jaga jarak ke kamu, cuma di dalam hatinya dia kayak orang yang sama sekali belum bisa ikhlasin kamu. Sejauh apapun dia menarik diri, tertutup, nggak ngomong sama kamu, ya itu hanya sebagai apa ya, sebagai cara dia aja untuk nggak menunjukkan ke kamu kalau dia tuh sebenarnya lemah ya. Dia lemah tanpa kamu. Wah. Ada di sini loh yang kayak hidupnya itu jadi suram, berantakan, gak ada kamu gitu. Jadi ya kalau kamu ikutan jaga jarak, dia sebenarnya makin gak terima ya. Dia makin gak terima gitu. Jadi dia tuh kayak orang yang gue diam, kalau lo diem ya gue nggak terima sebenarnya. Gue pasif, lo pasif, gue nggak terima sebenarnya. Jadi dia tuh kayak orang yang nggak tahu tuh harus kayak gimana. Soalnya ya mungkin dia menjauh karena dia pengen kamu berjuang. Jadi tricky gitu ya orangnya. Dia blok atau dia kayak ganti nomor, dia menghindar ya mungkin karena dia pengen kamu yang menderita mencari dia gitu. Tapi ya
Ketika kamu sudah tidak mau mencari dia, kamu diam 1000 bahasa, dia panik gitu. Panik lah, ya kan? Masa enggak? Padahal dia nggak tahu ya, kamu tetap aja memfokuskan dia. Cuma kamu fokuskan dia di tarot gitu. Jadi ya misunderstanding sih menurut aku. Banyak kesalahpahaman. Mungkin satu sama lain merasa ya dia nggak sayang lagi sih sama aku. Dia kayaknya nggak cinta deh sama aku. Buktinya dia diem, dia ikutan pasif. Padahal kan kamu tuh tetap cek energi dia di tarot. Itu kan bentuk rasa cinta kamu yang masih besar buat dia gitu. Dan ya dia ikutan diem, kamu merasa dia nggak cinta sama kamu. Padahal ya gitu, dia sebenarnya bingung harus kayak gimana. Dia apa ya, dia ngerasa seperti sakit jiwa gitu ya. Soalnya dia terjebak sendiri sih sama tingkah lakunya. Dia yang nggak mau berjuang, jadinya dia yang kesakitan gitu. Soalnya kalau orang yang nggak mau berjuang, yang terlalu santai gitu ya, at the end sih pada akhirnya jadi kayak orang yang ke-trigger sendiri ya oleh energi mirror dari kamu, atau memang ini cara semesta perlahan membuat dia harus berubah kayak gitu ya. So ya enjoy lah, jalanin aja hari-hari kamu. Kan seru ya ngecek-ngecek energi dia di tarot ya, cari pencerahan juga. Menambah energi spiritual, sambil ya kamu boleh juga mendoakan dia supaya dia tuh segera menemukan jalan spiritualnya kayak gitu ya. Oke, baca apa ya, angka deh ya. Angka ini mungkin berkesan buat dia atau kamu. Bisa tanggal spesial, bulan spesial, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, umur spesial, anything ya. Bisa tanggal, bulan, dan sebagainya. Ada angka 2, 27, 1, 25, 28, 6, 18, 12, 20, 29, 10, 24, 30, 3, angka 3 ya, hehe. Ada angka 15, 26, sama 13 ada ya. Wah, 13, 9, terus 22 ya, ada 22, sama 14 itu ya. Jadi sampai di sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok atau kebalik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.